teman-teman nggak usah kaget kalau saya datangnya pagi sekali. Kalau teman-teman datangnya pokoknya nggak terlambat aja. Ya, tapi saya memang suka datang pagi. Jadi ndak usah sungkan sama saya omong sekali di kantor itu saya datang paling pagi, pulang paling malam. Karena saya harus cari itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang nggak bisa makan, mungkin nggak bisa tidur, saya harus tangani itu. Jadi saya mungkin mutar. Jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini. Nanti saya gak iso mergo masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma aku gak iso mlebu waktu kamu jadi menteri sosial. Kamu ada yang gak kamu kerjakan katanya. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas, saya kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu bersih apa enggak. Nah di situ saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat blusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Dan itu betul, makan itu sampai 2 piring Mbak kadang. Tapi ngomong saya sudah punya rumah Bu, saya tinggal. Tidak semua berhasil. Tapi bahwa saya kepingin pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi saya data mereka dengan disenduk capil. Jadi begitu Bapak. Jadi demi Allah saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat membantu. Ya oke. Ya oke. Rekam dong. Ya Allah, jaga jarak Bu. Iya. Jadi kita Bu. Apa kurang dukur? Bu. Enggak Bu. Selamat Bu. Selamat dulu Bu. Selamat Bu. tapi separuh deh. Bu kurang nengah Bu. Jenengan. Tapi ini berat. Bu kurang tengah Bu. Kurang menengah. Kurang tengah. Kurang tengah Bu. Ya, Videonya jenengan kurang nengah Bu. Ya, Ya, kameranya. Ya Bu, siap. Sudah sip. Ya, Bu, gimana Bu? Tanya apa teman? Ya, gimana Bu? Dengan, Rasanya, Bu? Amanah baru ini Bu. Ya berat ya. Berat karena itu kan yang ditangani orang semua, orang yang susah, sedih, sulit itu kementerian. Iya. Kementerian kalau itu kementerian nangani wong susah kan. Jadi itu kan berat sebetulnya. Maksudnya dari sisi tanggung jawab itu berat gitu. Karena nangani orang yang dalam kondisi susah gitu. Iya. Selanjutnya mekanismenya kapan mulai awal Ibu bekerja Bu sebagai Menteri Sosial? Jadi besok itu pelantikan ya. Jadi artinya aku baru resmi setelah pelantikan ya. Jadi Mensos itu baru resmi setelah pelantikan. Nah yang kedua tadi aku sudah matur ke Pak Presiden, Pak Bapak gimana Surabaya? Wes nggak apa-apa Bu Risma nanti bisa pulang pergi gitu. Sambil nanti proses administrasinya seperti apa gitu. Sementara berarti jabatan Ya, masih lengkap ya Bu? Masih lengkap Bu ya? Iya nanti aku habis ini ketemu dengan habis ini jam 7 ini meluncur ke rumah Pak Mendagri. Aku juga mau konsultasi soal itu. Bagaimana jabatannya? Tapi Pak Presiden tadi aku sudah izin Bapak gimana? Sudah Mbak Bu Risma enggak apa-apa, nanti Bu Risma wira-wiri sementara gitu. Nggak capek Bu? Nggak capek Bu nanti? Nggak capek Bu? Capek ya apa? Ya wis ora capek ini tugas ya piye.
Bu, Ya. rencana pertama jadi Mensos gimana, Bu? Program prioritas. Ya nanti pertama aku mau benahi data dulu supaya pasti selisih itu ada, karena kan ada yang kemarin belum meninggal kemudian jadi meninggal hari ini. Nah kemudian pada data sudah disepakati kemarin, namun bagaimana data itu bisa lebih validnya kesalahannya, errornya tuh rendah gitu. Itu yang pertama, karena apapun geraknya harus melalui data. Nah kemudian tadi Pak Presiden juga nyampaikan tidak ada lagi, aku juga pakai bentuk tunai gitu. Jadi modelnya sudah transfer begitu. Kemudian yang ketiga tadi aku sudah matur ke Pak Presiden, Bapak gimana kalau saya juga melakukan pemberdayaan, bukan hanya memberikan bantuan, tapi melatih mereka untuk PMKS ini untuk menjadi berdaya. Jadi bukan hanya terima bantuan, tapi kita ajarkan mereka untuk berdaya, kayak pahlawan ekonomi, kayak anak-anak kampung anak negeri. Pak Presiden nyampaikan nggak apa-apa, Bu Risma kan sudah pengalaman di Surabaya melakukan apa jadi wali kota gitu. Ya. Tapi gimana caranya, Bu? Kan ini pandemi, Bu, nanti. Ya bisa caranya. Nanti aku kerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing. Jadi misalkan nanti kalau di Papua dengan Universitas Cendrawasih, nanti di sana ada perguruan tinggi apa, nanti di Sumatera Utara dengan perguruan tinggi apa, kayak gitu. Besok. Ya, jadi nanti kan monitoring sama evaluasinya bisa terjaga, sehingga goalnya atau outputnya itu bisa kelihatan gitu, bisa terukur gitu loh. Bu, pesan-pesan apa yang disampaikan untuk warga Surabaya, Bu? Ini kan banyak yang gemar, sukacita Ibu menjadi menteri sosial, Bu, terharu. Ya, pertama saya terima kasih kepada warga Surabaya selama 10 tahun bersama saya membangun kota Surabaya, sehingga Surabaya bisa bukan hanya diakui di Indonesia tapi juga di dunia. Nah yang kedua juga bukti-bukti membuktikan data-data bahwa warga Surabaya lebih sejahtera. Karena itu saya matur nuwun atas kepercayaannya selama 10 tahun warga Surabaya mempercayai saya sebagai wali kota Surabaya. Nah saya juga mohon maaf kalau ada selama 10 tahun ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, tapi insya Allah saya tetap arek Surabaya. Ya, jadi saya tidak akan melupakan warga Surabaya yang saya benar-benar cintai. Bu, ada staf dari Pemkot yang diajak nggak? Ada staf Pemkot yang diajak nggak, Bu? Dari Pemkot? Ya kalau mau ada ya kita ajak nanti. Karena supaya lebih cepat. Iya. Ya. Berapa orang, Bu? Siapa yang mau ikut? Bu, ada yang nanya, Bu. Bu. Ibu. Ya. Bu, program sosial apa, Bu, dari Pemkot yang bisa dicontoh untuk nasional, Bu, nantinya, Bu? Iya, pemberdayaan tadi yang aku sampaikan. Jadi misalkan bagaimana videonya, Bu, kurang turun, Bu. Kameranya kurang turun. Jadi, gambarnya kurang ya. Ini, Bu. Jadi, Sip. iya. Jadi tadi sudah tak sampaikan. Jadi misalkan bagaimana menangani nelayan, bagaimana menangani permukiman, perempuan. Tapi memang nggak bisa sendiri. Tadi aku juga matur. Jadi dengan kerjasama dengan beberapa kementerian. Nah terus juga anak-anak jalanan gitu. Jadi program-program yang di Surabaya bisa dilakukan
untuk pemberdayaannya, misalkan program pahlawan ekonomi dan lain-lain itu kayak gitu, kampung anak negeri gitu. Bu, berarti dilantiknya besok ya, Bu? Jam berapa? Iya. Jam berapa, Bu? Iya, besok insya Allah setengah 10. Ya, insya Allah setengah 10. Jadi aku baru resmi itu besok. Ngantor di kementerian, Sekarang Bu? belum. Iya, Bu, ngantor di kementerian. Bu. Kenapa? Ngantor di kementerian. Oh, besok aku mau setelah itu mau ada Pak Muhajir dulu, Pak Menko. Jadi mau ngadap dulu Pak Muhajir, karena kan PLT Kemensos itu kan Pak Muhajir. Jadi tadi Pak Presiden nyampaikan untuk pencairan triwulan 4 tadi aku sudah sempat kontak sudah 90%. Nah, untuk bulan Januari untuk bansos itu diharapkan keluar minggu pertama bulan Januari. Jadi aku harus kerja keras ya. Oh, gitu. Selamat, Bu. Selamat Bu ya. Selamat Bu, sukses selalu Bu. Selamat Bu. Makasih ya. Ya. Iya Bu. Terima kasih ya teman-teman Iya. semuanya. Iya, Bu. Ingat kita Terima semua, kasih. Bu. Bisa kayak gini. Ya. Bisa kayak gini ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Nanti Ya. kita bisa seperti ini. Ya. Oke, siap Bu, ya Bu. Kapan-kapan kita main ke Jakarta, Bu. Robi gimana, Bu? Kenapa? Kapan-kapan main ke Jakarta kita, Bu. Kapan-kapan main ke Jakarta. Boleh, boleh. Tapi paling sorry, menteri ini sekos. Iya. Iya Bu. Ya, Bu, Bu. Robi nggak diajak, Bu. Iya, ngajak aku. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke Bu. Assalamualaikum. Ya Bu, sukses ya.